Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Dalva dan teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang video pembelajaran laporan perubahan ekuitas. Jadi langsung aja kita memulai penjelasannya. Let's go. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laporan ekuitas menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sumarso. Laporan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan sebab terjadinya perubahan dalam modal pemilik selama satu periode akuntansi, termasuk tambahan investasi, laba rugi, dan pengambilan prive atau pengambilan pribadi. Kemudian ada menurut Harahap, yang dimana laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang berfungsi untuk menjelaskan kenaikan atau penurunan ekuitas suatu perusahaan yang terjadi akibat hasil usaha dan transaksi dengan pemilik selama periode tertentu. Jadi dapat disimpulkan, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan dan memperlihatkan bagaimana modal atau ekuitas perusahaan berubah selama satu periode tertentu karena laba rugi, investasi pemilik, dan transaksi lainnya dengan memengaruhi modal. Tujuan perubahan ekuitas. Tujuan utama dibuatnya laporan perubahan ekuitas adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana modal bisnis mengalami perubahan selama periode tertentu yang biasanya ini mencakup 1 tahun fisikal. Laporan ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama ada transparansi keuangan. Laporan perubahan ekuitas akan membantu menciptakan transparansi dalam hal bagaimana laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang digunakan atau didistribusikan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan seperti pemilik investor, kreditur. Oke, yang kedua di sini ada evaluasi performa perusahaan. Dengan menganalisis laporan perubahan ekuitas, para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Next, di sini ada yang ketiga, mengambil keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat digunakan oleh manajemen, pemilik, dan investor untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan terkait dalam perusahaan. Investor untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan perusahaan. Misalnya, apakah perlu menambah investasi modal, bagaimana menentukan kebijakan dividen, atau apakah perlu mengambil tindakan perbaikan jika modal pemilik menurun secara signifikan. Oke, yang keempat ini ada menyusun rencana keuangan. Hal ini dapat membantu perusahaan merencanakan cara mengelola modal pemilik, investasi, dan distribusi keuntungan di masa yang akan datang atau di masa depan nanti. Oke, yang kelima ini ada mengikuti peraturan yang berlaku. Banyak lembaga pengatur dan otoritas keuangan memerlukan penyediaan laporan perubahan ekuitas sebagai bagian dari laporan keuangan yang lebih luas. Jadi, laporan perubahan ekuitas merupakan alat penting dalam pengungkapan informasi keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Baik, saya akan menjelaskan fungsi utama perubahan ekuitas. Yang pertama itu, menyampaikan perubahan modal yang akurat selama periode tertentu. Laporan ini seperti buku harian yang mencatat secara pasti dan benar tentang seberapa besar modal pemilik perusahaan bertambah atau berkurang dari awal sampai akhir periode. Yang kedua, melengkapi laporan keuangan lain, neraca laba rugi. Laporan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting yang melengkapi laporan keuangan lainnya. Yang ketiga, ada menjadi acuan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Jika modal terus bertambah, perusahaan tahu bahwa kebijakan mereka berhasil dan bisa melanjutkan atau mengembangkan bisnis. Jika modal berkurang, perusahaan tahu ada masalah dan harus mengubah strategi, misalnya mengurangi biaya atau mencari investasi baru. Keempat, membantu investor memperkirakan waktu dan penerimaan kas di masa depan. Calon investor melihat laporan ini untuk menilai seberapa stabil modal perusahaan. Jika modalnya sehat, investor lebih yakin bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian di masa depan dan bisa memperkirakan kapan hal itu terjadi. Dan yang terakhir, memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan ekuitas perusahaan. Laporan ini merinci sumber perubahan modal, misalnya apakah modal berubah karena perusahaan mendapat laba, perusahaan membagikan dividen, ada setoran modal baru dari pemilik, atau ada transaksi lain yang memengaruhi modal. Dengan tahu faktornya, manajemen dan pemilik bisa mengontrol mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu diperbaiki.
Baik, di sini saya akan menjelaskan elemen laporan perubahan ekuitas, di mana elemen tersebut ada 10. Yang pertama ada modal awal. Modal awal dalam laporan perubahan modal adalah saldo akhir yang diperoleh dari laporan keuangan pada periode sebelumnya. Yang kedua, keuntungan dan kerugian lain pendapatan bisnis setelah semua pengeluaran operasional dan non-operasional dikurangkan selama periode akuntansi. Setelah ada laporan laba rugi, seluruh keuntungan dan kerugian tidak diakui disajikan dalam laporan perubahan modal. Dalam hal ini termasuk juga keuntungan atau kerugian aktuarial akibat penerapan pajak biaya masuk, nilai tukar, dan nilai sebagiannya. Yang ketiga ada pengaruh dari kebijakan akuntansi, di mana elemen ini merupakan penyesuaian pada cadangan pemegang saham di awal periode laporan. Ini dilakukan untuk menyajikan modal awal ke jumlah yang ditentukan pada kebijakan akuntansi baru. Yang keempat ada pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, di mana unsur ini dalam laporan perubahan modal adalah efek koreksi atas kesalahan pada periode sebelumnya. Ini harus disajikan terpisah sebagai bentuk penyelesaian. Yang kelima ada modal investasi dari pemilik, di mana elemen ini merupakan besaran modal yang didapatkan dari pihak pemilik modal pada satu periode. Ini ditambahkan di dalam laporan perubahan modal. Efek penerbitan serta pelunasan saham harus disajikan terpisah sebagai cadangan modal dan premi saham. Yang keenam ada dividen, di mana dividen adalah bentuk catatan keuntungan rutin untuk pemilik saham yang harus diambil dari modal. Yang ketujuh ada PRIV atau penarikan modal, di mana PRIV adalah penarikan dana yang dilakukan oleh pihak pemilik bisnis untuk keperluan pribadinya. Yang kedelapan ada saldo yang ditampilkan kembali. Elemen ini merupakan nominal modal yang diperoleh dari pemegang saham di awal periode. Ini harus disajikan setelah adanya penyesuaian. Yang kesembilan ada perubahan pada cadangan revolusi. Elemen ini adalah bentuk kerugian maupun keuntungan yang didapat dari revaluasi atau penyesuaian. Perubahan ini diakui pada periode tertentu. Yang terakhir, yang ke-10 ada modal akhir, di mana elemen ini adalah saldo cadangan modal dari pemegang saham di akhir periode pelaporan seperti yang terdapat pada laporan posisi keuangan. Teman-teman bisa lihat ini ada contoh elemen laporan perubahan ekuitas, di mana elemen perubahan ekuitas bisa dilihat. Yang pertama itu ada modal Tuan Andi, di mana modal Tuan Andi ini adalah merupakan modal awal yang dimiliki oleh Tuan Andi di awal periode sebesar 20 juta. Yang kedua ada laba bersih, di mana laba bersih adalah uang hasil keuntungan usaha selama bulan Desember sebesar 4.500.000. Jadi modal awal ditambah laba bersih adalah penambahan modal sebesar 24.500.000. Yang ketiga ada PRIV Tuan Andi, di mana PRIV ini adalah pengambilan dana pribadi oleh Tuan Andi itu sebesar 1.500.000. Jadi total modal akhir adalah 23 juta rupiah. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas contoh kasus laporan perubahan ekuitas dari PT Unilever Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Laporan ini menunjukkan bagaimana posisi ekuitas perusahaan berubah dari tahun ke tahun karena adanya laba, rugi komprehensif lain, dan pembagian dividen. Sekarang mari kita lihat perubahan ekuitasnya. Kalau kita perhatikan, total ekuitas Unilever menurun cukup signifikan.
dari sekitar 3.997 triliun di tahun 2022 menjadi 3.381 triliun di 2023 dan turun lagi ke 2.149 triliun di tahun 2024. Padahal Unilever masih mencatat laba positif di kedua tahun itu. Jadi, apa penyebab penurunan ini? Ternyata karena pembayaran dividen yang sangat besar, bahkan melebihi laba bersih tahun berjalan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap berkomitmen memberikan nilai tinggi kepada pemegang saham, meskipun berdampak pada penurunan total ekuitas. Kesimpulannya, laporan ini menunjukkan bahwa Unilever Indonesia tetap untung dan stabil, tetapi memilih strategi membagikan dividen besar kepada pemegang saham. Hal ini membuat ekuitas turun, tapi bisa meningkatkan kepercayaan investor terhadap konsistensi pembagian dividen. Jadi teman-teman, laporan perubahan ekuitas membantu kita melihat bagaimana keputusan perusahaan seperti pembagian dividen dan laba mempengaruhi kekayaan pemegang saham. Dadah! Jadi, kesimpulan dari laporan perubahan ekuitas atau Statement of Changes in Equity adalah laporan keuangan esensial yang bertujuan memberikan gambaran jelas mengenai sebab-sebab perubahan modal atau ekuitas pemilik dalam suatu entitas bisnis dalam periode akuntansi tertentu. Laporan ini mencakup fungsi vital seperti menunjukkan pergerakan modal dan menjadi acuan pengambilan keputusan bagi manajemen dan investor. Elemen-elemen utama yang dicantumkan meliputi modal awal, penambahan dari laba bersih dan setoran modal baru, pengurangan dari rugi bersih dan FRIP atau penarikan modal, serta penyesuaian dari pendapatan kompresif lain dan koleksi kesalahan yang pada akhirnya menghasilkan modal akhir dari periode. Selamat